Yogi. Tanggal 29 September 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Yogi. Tes. Tes. Belum kedengaran, Mas. Halo. Belum, Mas. Halo. Belum kedengaran, Mas. Belum kedengaran. Belum kedengaran, Mas. Devices. Belum juga keluar suara ya. Udah. Suara saya udah terdengar ya, cuman saya belum dengar suara Bapak. Oh gitu. Bentar, Pak. Suaranya. Setting. Real time. Oh. Audionya. Itu nih, Pak, kenapa ya suaranya nggak masuk? Oh, udah kedengaran. Halo. Bentar, Pak, saya belum dengar suaranya soalnya. Kayak gini gimana? Devices. Oke, sudah. Nah, saya dengar. Tapi suara saya ada nggak, Pak? Dari saya suara ada? Kedengeran, Ada iya. ya? Oh, Ada. baik. Kalau gitu udah normal. Tadi saya pakai 2 perangkat soalnya, dari handphone sama dari ini. Dari laptop. Hatur nuhun, terima kasih, Mas Yogi. Baik, terima kasih juga. Gimana sehat, Mas Yogi? Alhamdulillah, Pak Adi sehat saya. Hari ini kita akan memulai sesi coaching kita. Yep. Kita fokuskan dalam 45 menit ke depan. Kita akan secara direktif coaching ya, kita akan melakukan coaching dengan pola direktif coaching, yaitu bisa dengan mendengarkan sampai nanti juga meminta gitu ya, ataupun untuk telling ya. Hari ini saya akan membantu Mas Yogi untuk mewujudkan goal Mas Yogi, yaitu adalah meningkatkan nilai training ya. Meningkatkan nilai training dari 80 jadi 90, Pak. Dari 80 menjadi 90. Sebelumnya saya
pengen bertanya, kira-kira apa sih Mas yang penting dari nilai training dari 80 menjadi 90? Kira-kira apa yang menjadi di pikirannya Mas Yogi? Baik, terima kasih, Pak. Hmm. Jadi begini, Pak, karena saya ini mungkin, insan akademik ya, Pak. Saya ini tidak Betul. jauh-jauh kebetulan nggak tahu takdir atau gimana ya. Karena intinya kalau hasil asesmen itu kan saya lebih cenderung itu jadi praktisi hukum sebenarnya. Oh, jadi praktisi hukum. Jadi sebenarnya saya tuh kalau dites di asesmen cocoknya jadi praktisi hukum atau jadi Hmm, semacam Polri atau mungkin, intelijen yang kayak gitu-gitulah, Pak. iya, iya. Nah, cuman problemnya itu pada waktu itu saya kurang teredukasi di keluarga karena di keluarga saya itu pada waktu itu juga, istilah hukum tuh agak-agak tabu lah, hal-hal yang agak dihindari. Jadi sebagai Dihindari. anak itu pada waktu itu kalau bisa janganlah masuk hukum. Dari kecil itu saya udah ditanamin begitu. Padahal justru mungkin di situ ada passion, Pak, ya, ada passion, ada yang tertanam di situ. Intinya gitulah, hingga puncaknya saya itu Iya, iya. Mohon maaf. baik, Pak, siap. Maaf. Saya juga agak kebatuk. Hingga puncaknya intinya, pada waktu itu saya keterima di Unpad sebagai, mahasiswa beasiswa programnya I Am Here, intinya gitulah. Mhm. Tapi karena dalam pikiran bawah sadar saya barangkali ya, unconscious mind saya, oh ternyata nggak boleh deh masuk fakultas hukum. Jadi pada waktu itu masuk sebentar dan nggak lanjut. Karena memang mungkin mental block pada waktu itu sangat besar. Dan intinya singkat cerita setelah saya tidak melanjutkan, hukum itu, saya melanjutkan di ekonomi dan mata kuliah di semester awal yang paling saya sukai adalah hukum ternyata. Jadi aspek Oh, hukum dalam ekonomi saya masih ingat sekali pada waktu itu. Dan saya sampai hari ini pun masih bercita-cita kalau ada kesempatan masuk fakultas hukum lagi rasa-rasanya saya masih perlu gitu. Jadi itulah kurang lebih ya. Pak. Nah, untuk saat ini karena memang saya entah kenapa ya, jadi itu juga mungkin kayak jalan takdir hidup saya gitu. Saya itu entah kenapa banyak sekali berhubungan dengan dunia pendidikan ya. Saya ngajar di kampus, terus Aja. juga di kantor saya ngajar, atau di mandatory ngajar gitu. Dan salah satu benefit juga yang saya rasakan adalah saya tuh dapat 2 sisi yang positif sebenarnya, Pak, gini. Jadi contoh ya, kalau saya di kampus itu, saya sangat dihargai sebagai praktisi, apalagi saya ngajar tuh dari 2014 ya. Pada waktu itu ya mungkin badan saya masih kecil, masih kurus gitu. Mungkin lebih kelihatan muda, kalau sekarang mungkin udah lebih berisi, mungkin, stigma mudanya udah berubah. Jadi pada waktu itu saya hampir-hampir bisa predikatkan sebagai dosen, bisa dibilang termuda pada waktu itu di kampus. Dan saya dikasih kesempatan yang cukup banyak, termasuk saya sampai jadi senat gitu ya, Pak, malah dipromot jadi pimpinan tapi saya menolak, karena saya lebih prepare ngajar bukan untuk mimpin gitu. Nah, pada waktu itu dihargai sekali karena saya dianggapnya sebagai praktisi. Jadi ketika dosen lain mungkin mengajar atas dasar textbook, kalau saya mengajar itu atas dasar, apa namanya, mengerti bagaimana kalau kita bicara marketing mix, bauran pemasaran, mungkin ilmu saya di pemasaran, saya ngerti bagaimana mewujudkannya dalam bentuk, di corporate. Bagaimana kita ngomongin budget promosi, bagaimana kita ngomongin 7P, 4P, dan seterusnya lah, kurang lebih begitulah. Jadi memang itu sangat dihargai. Nah, berikutnya juga dari sisi saya sebagai, praktisi di perusahaan itu pun kebalikan juga sama. Jadi di perusahaan itu karena saya open ya, top manajemen pun tahu saya ini sebagai pengajar, saya dosen di tempat lain, di sana saya karena memang tidak ada konflik kepentingan, saya mencoba untuk itu terjadi gitu. Jadi bagaimana saya mengisi waktu-waktu sisa-sisa atau mengisi waktu libur, saya ngajar. Jadi tidak ada konflik kepentingan di situ. Artinya di kantor pun agak disupport, malah, kadang, teman-teman di kantor manggil juga sebagai dosen, kira-kira gitulah. Nah, jadi saya seputaran dunia pendidikan dan saya cukup bisa ngikutin, cukup ada data juga gitu ya, cukup lama, bahkan saya kerja itu kan sejak 2012, persis beberapa bulan setelah lulus saya langsung kerja.
Dan pada waktu itu saya mulai kerja kan jadi tim leader, Pak. Jadi tim leader, jadi analis kayak gitu-gitulah. Kita bicara data. Walaupun mungkin mungkin saya tidak mengatakan Pareto atau contribute katakanlah mendekati 100% atau 80% misalnya. Tapi saya menekankan bahwa di sini ada korelasi antara pendidikan dengan kompetensi atau prestasi achievement. Makanya kalau saya boleh menunjukkan slide ya. Pendidikan sama achievement. Betul, kalau Oke. boleh saya menunjukkan slide, jadi kurang lebih kayak gini nih Pak, slide yang akan saya tunjukkan itu, semisal, bentar. Saya punya slide, nah ini dia. Nah kurang lebih gini lah ya. Termasuk inilah biasanya proses training. Tapi yang ingin saya tekankan lebih ke slide ini dulu nih. Yang mana nih? Nah ini dia. Jadi saat ini yang saya support, saya sebagai lead-nya di sini, saya punya tim dan saya juga punya rekan-rekan tim support dari departemen lain yang related dengan ini. Jadi biasanya saat ini jadi sebegitu variatifnya posisi sebelum saat ini, dulu tuh saya pernah mimpin tim bagaimana kapasitas mengembangkan orangnya sebagai tim leader-nya misalnya nasional. Sebagai analis bagaimana data itu kita olah, kita interpretasi, terus juga bagaimana menganalisa promosi efektif atau nggak efektif gitu ya. Jadi sudut pandangnya itu saya pernah menjadi parsial dan saya akan cari puzzle-puzzle. Jadi kalau main mekano itu hubungan-hubungannya saya coba untuk hubung-hubungkan. Nah saat ini sebenarnya saya jadi trainer dedicated ini sejak 2014 sebenarnya mulainya itu. Nah pada waktu itu ya kita coba bertahap gitu ya membangun, karena sejak mungkin 2014 ke bawah definitif untuk posisi ini tuh belum ada gitu. Terus setelah itu ada definitif posisi, ya setelah itu berlanjut sampai hari ini. Jadi kalau kita bicara training, saya misalnya jadi training yang saya handle tuh ternyata konsumennya kita bicara atau stakeholder-nya kita bicara ada internal, ada eksternal. Jadi pada saat kita bicara internal, bagaimana si teman-teman sales, dan saya prioritasnya untuk sales ya sebenarnya, walaupun pada kenyataannya hampir semua employee di corporate saya yang trainingin. Malahan kadang sampai tim global pun kita trainingin. Tapi kalau mandatorinya, kalaupun untuk bicara spesifikasinya kita bicara tentang sales, dunia sales. Jadi saya tuh sebenarnya dedicated di dalam job desk saya adalah bagaimana mentraining seluruh sales. Pencapaiannya bagus, jualannya bagus, kira-kira gitu. Makanya saya menekankan di sini ada internal. Jadi internal itu dari induction. Induction itu biasanya orientasi lah kurang lebih begitu. Ataupun induction di sini juga ada mengulang materi refreshment ya di situ ada. Jadi kita bicara induction, ada produk, ada soft skill. Ini juga kita training. Begitupun eksternal ya. Eksternal itu kita ada training produk. Ketika eksternal sudah kita training produk, biasanya kita naikin lagi ke experience, ada cooking class. Cooking class dalam hal ini sebenarnya penekanannya lebih ke bagaimana produk ini kita operasikan, kita lakukan demonstrasi produk, bagaimana nanti si peserta dapat experience-nya, kira-kira sih gitulah. Termasuk juga support eksternal ini dari sisi produk kita ada namanya ISP, In-Store Promotion. Jadi produk ini di salah satu toko, misalnya kalau Bapak di Bogor ada Mitra 10 Bogor misalnya ya, ada di Jalan Pahlawan itu ada namanya Sinar Abadi, itu kan cukup terkenal. Mungkin ada Electronic City, macam-macam lah tokonya ya, Depo Bangunan juga ada di Bogor, misalnya di Jalan Baru. Misalnya kalau ISP itu, kita bagaimana menunjukkan produk ke konsumen dalam bentuk experience, tapi sudah di toko-toko gitu. Kalau cooking class ini kita biasa dalam tataran dunia kita, dunia moderna, bagaimana kita melihat misalnya, oh bagaimana cara menggunakan oven tuh yang benar. Oh ternyata, malah saya kadang-kadang ya kalau dulu bikin event itu, yang cooking class atau ISP, kadang kalau kita ngundang Horeca gitu, bisnis pemilik restoran kadang ya, mungkin kayak Bapak gitu. Dulu ada salah satu pengusaha roti, Bapak. Jadi pada waktu itu kita ada pengusaha roti sampai datang ke salah satu event, sampai nanya katanya,
Kurang lebih ginilah analoginya. Misalnya saya bikin roti kayak begitu kok telurnya itu bisa 2 kalinya, katakanlah 4 gitu. Tapi ini kok bisa 2 misalnya. Kenapa begitu? Nah, kita biasanya bilang, "Oh ini kita nggak bicara komposisi kayak Bapak bilang bertahap, terstruktur dan seterusnya. Ini penekanannya lebih ke alat," misalnya. Kita menjual alat sebenarnya, menjual produk. Termasuk juga biasanya kalau tim saya itu yang mendemonstrasikan produk-produk di mall-mall itu, biasanya juga kita kalau demo itu kalau kayak di TV kan biasanya kalau demo ya Pak, misalnya segini ya tepungnya, segini ya telurnya 2 ya, tepungnya misalnya 500 gram kayak gitu-gitu Pak ya, gulanya sekian. Kalau saya bikin event justru nggak begitu. Kalau yang begitu kita Oh, ada kelas khusus ya Pak? iya iya ya. Iya, jadi Lanjut. intinya menekankan tingkat sporadis Pak. Hmm. Jadi gimana caranya demo sporadis itu menghasilkan hasil yang baik, makanya lagi-lagi ujungnya ke produk. Nah itulah kurang lebih gambaran-gambaran yang dilakukan oleh tim trainer termasuk, tentu saya yang jadi lead-nya di sini. Dan Ya. kita sebenarnya ya kalau di Modena sendiri karena memang learning itu menjadi culture, jadi salah satu culture itu learning. Hmm. Karena top management itu sangat-sangat concern terhadap, learning. Makanya kalau kita bicara anggap aja nih, biaya promosi dengan biaya training itu barangkali training itu sepertiganya gitu ya, sepertiga dari biaya promosi itu training. Jadi itu juga salah satu ukuran untuk suatu perusahaan yang mau investasi training perkiraannya sepertiga dari biaya promosi, saya rasa itu cukup besar gitu. Artinya memang concern manajemen sangat tinggi. Nah jadi Kak, kayak tadi kembali ke pertanyaan Pak Adi, sebetulnya ketika saya mengatakan, apa yang menekankan nilai training terhadap penjualan, saya rasa ketika nilainya tinggi, selama proses nilai tingginya itu betul, dilalui betul, kita bisa monitoring, tesnya betul, tidak ada manipulasi, tidak ada permainan, saya rasa itu akan merepresentasi performa, Pak. Karena saya pernah dulu juga mengukur ya, meregres lah, walaupun tidak regres banget seperti skripsi, tapi saya ngelihat korelasi bahwa yang nilai trainingnya tinggi, jualannya itu bagus. Saya punya data itu pada waktu itu, walaupun saya ngelihatnya hanya sebagai observasi, misalnya si A nilai trainingnya 90, oh ternyata capaian targetnya juga nggak jauh dari 90 ya, mungkin 80 atau bahkan kadang 100% pencapaian target. Si B misalnya lebih kecil, si C lebih kecil lagi, dan omset pun ngikutin kalau saya amatin ya. Karena memang, kalau contoh ya, jadi mungkin saya nggak terlalu membandingkan dengan brand lain yang mungkin juga saya melihat seberapa contribute ya. Jadi kalau kayak Modena ini kan dilihat secara segmen mungkin menengah atas ya, termasuk Bapak mungkin salah satu segmennya gitu. Itu, mensyaratkan jadi kalau saya amati ya, ketika kita bicara teori marketing menurut Philip Kotler, makanya di Modena itu kalau menurut Philip Kotler teori marketing itu kan marketing mix ada 2 version ya. Kalau kita jualan barang itu kan ada 4P ya, produk, dikasih price, didistribusikan dan dipromosikan. Produk, price, place, promotion. Itu kalau goods sebenarnya barangnya. Tapi kalau barangnya services ya itu harusnya 7P. Jadi selain tadi 4P ada people, ada proses dan physical evidence, jadi 7P. Nah, di Modena ini kita sudah mulai menjalankan 7P sebetulnya. Makanya Tadi ketika waktu kita itu siapa people pro. Tadi yang Iya, 7P jadi itu 7P itu kan produk, price, produk dikasih harga, di-place, didistribusikan, dipromosikan, promotion. Yang kelima adalah people. People ini orangnya. Jadi hmm, orangnya itu harus baik, harus pinter, harus kompeten. Proses. Jadi yang keenam itu ada proses namanya. Jadi ketika kita bicara proses adalah bagaimana service ini dari awal sampai akhir tidak boleh salah, prosesnya tidak boleh juga keliru dalam melayaninya. Itu yang keenam proses. Dan yang ketujuh adalah physical evidence atau bukti fisik ya, dalam bahasa Inggris physical itu P kan. Physical evidence Pak ya. Jadi yang 3 lagi adalah people,
people, proses, physical evidence. Bahkan menurut Kotler urutannya pun nggak boleh dibolak-balik katanya. Physical Produk, evidence itu apa? Physical evidence. physical evidence itu jadi Pak di dalam konsep, jadi kan gini Pak, kalau saya sedikit membicarakan tentang konsep pemasaran yang baru Pak. Jadi pemasaran itu kan kita kalau dulu selalu menekankan pada customer experience ya Pak, customer service ya Pak. Customer service dulu. Sebenarnya dulu itu kita terlalu customer service. Padahal customer service itu sebetulnya berat sekali Pak, karena men-serve terus customer kan. Jadi customer di-serve. Makanya kalau kita ngomongin teorinya Pak Herman Kertajaya, customer service itu kan sebenarnya jadi gini, kan Pak Herman Kertajaya itu punya buku Mark Plus Inc. itu ada marketing 3.0, 1.0, 2.0, 3.0. 1.0 konsumen itu dibikin target. Tiap pagi diteleponin, ditawarin kartu kredit, itu target kan. Ditawarin pinjaman uang, ditawarin bikin kartu kredit. Orang sedang break, istirahat, diteror, ditelepon, sedang kerja, ditelepon. Itu kan artinya target. Nah, yang kedua, konsumen dirajakan. Marketing 2.0 itu konsumennya dirajakan. Nah, dirajakan itu kurang lebih representasinya adalah customer service tadi. Jadi konsumen tuh diikutin, dimanja, di-up terus setinggi mungkin ya. Nah, itu sebenarnya berat, Pak. Karena konsumen dirajakan, pada akhirnya juga akan perang harga, kita akan capek gitu kan, akan main di red ocean gitu. Nah, kemudian yang 3.0 itu adalah customer is friend, konsumen adalah teman gitu. Nah, maksud saya penekanannya adalah di sini kita akan menekankan pada tadi setelah 7P itu daripada kita berat men-serve customer dari sisi tadi merajakan terus gitu. Nah, di Modena itu kita mulai mengarahkan ke customer experience, Pak. Oke, terus? Jadi bicara customer experience itu bagaimana service, apakah itu orangnya, apakah itu produknya, apakah di atmosfer tadi yang Bapak sebutkan terkait dengan physical evidence ya. Jadi dalam konteks 7P, jadi mungkin Bapak juga saya rasa di restoran sepertinya sih sudah 7P ya. Mungkin kalau nanti yang kurang-kurang di 7P juga itu bisa kita sesuaikan. Jadi 7P itu kan tadi kita melihat pertama yang disoroti orangnya Pak. Orangnya itu benar-benar kompeten, ngerti produk, jago soft skill, bisa closing. Malahan kita didik dia bisa closing dalam waktu 5-10 menit Pak. Kita biasanya kalau mereka di atas 10 menit closing artinya dia udah menengah nih, udah nggak terlalu bagus. Kalau dia bisa closing di atas setengah jam itu udah bad sebenarnya. Kita bahkan sampai atur sedemikian ketat gitu. Nah, jadi ketika kita ngomongin people-nya itu yang seperti itu, yang agresif, yang bisa gali kebutuhan. Jadi bahkan di tim saya itu, sales itu harus seperti dokter, Pak. Jadi kita analogikan itu, Modena punya produk misalnya 500, Pak, 500 line up, 500 SKU. Nah, mereka itu jadi dokter seolah-olah gitu ya. Jadi bikin resep bagaimana si 500 ini cocok dengan konsumen yang mana aja nih atau hanya satu barangkali gitu. Jadi caranya adalah kita diagnosa konsumen, kita diagnosis konsumen, gali kebutuhan misalnya. Misalnya kita profiling konsumen, katakanlah, "Ibu mohon maaf boleh tanya apakah Ibu sedang bikin rumah, sedang bangun rumah?" Nah, itu ketika kita tahu data sedang bangun rumah, itu kan terbuka sekali kesempatan menawarkan produk yang lain gitu. Nah, itu juga bagian dari people-nya. Terus proses di Modena juga ada namanya ini Pak, journey atau customer journey, ada going to the extra miles. Nanti kalau Bapak mau baca-baca juga boleh. Jadi ada going to the extra miles itu artinya service dari awal sampai akhir ini harus terstandarisasi. Bagaimana menyambut, bagaimana melayani, mengantarkan sampai konsumen pulang kalau dia bawa mobil di depan parkir diantar sampai mobilnya bahkan kita bukain pintu misalnya. Kalau dia mau naik taksi, kita pesanin taksinya, gitu-gitulah kurang lebih, Pak. Nah, itu kita bicara proses, dan tidak boleh salah prosesnya, dan terakhir ada physical evidence. Jadi physical evidence itu, nah di situ sebenarnya krusialnya dari experience, Pak, di apa namanya tadi, physical evidence. Kenapa begitu? Karena kalau Bapak mungkin ya jalan-jalan ke mall gitu ya, di situ ada misalnya Electronic City, ketika Bapak tanya, "Itu mesin cuci misalnya front loading bukan depan." Terus Bapak tanya,
cara nyalain ini gimana? Ini program ini gimana? Itu kalau Bapak coba nggak nyala, Pak, nggak bisa nyala. Nah, itu kita sebut sebagai display aja. Nah, display itu bukan experience, Pak. Nah, tapi kalau experience itu adalah ketika Bapak bisa nyalain mesin cuci, Bapak bisa tekan power, bisa tekan program hand wash, bisa tekan program intensif yang paling kotor misalnya pakaiannya, pakaian bisa dimasukin, airnya bisa keluar, bisa kita nyalain, bisa kita tungguin, bisa kita lihat prosesnya, misalnya. Nah, itulah kira-kira ya. Jadi yang dibangun oleh Modena adalah bagaimana menciptakan experience. Makanya saya kalau misalnya ngundang tamu-tamu dari luar itu, ataupun tadi yang tamu tertentu untuk kita training kan, biasanya kita bilang, 2 langkah Bapak masuk ke experience center kami nih, Bapak sudah jadi chef. Walaupun Bapak bukan sekolah chef, kira-kira gitulah. Sampai kita menekankan poin-poin kayak begitu. Jadi gambaran trainingnya seperti ini ya Pak. Nah kemudian juga ingin saya tekankan begini Pak. Sebetulnya nilai training yang di-mention tadi misalnya, apa namanya, nilainya udah mendekati 90 atau 90 sebetulnya sudah tercapai, Pak. Sebetulnya sudah tercapai. Hanya saja pencapaian ini karena remedial, Pak. Jadi saya nggak happy. Saya maunya itu 90-nya itu natural. Karena kalau kita bicara, eee natural itu paling 75, 80 udah bagus sebenarnya. Walaupun ya faktor X-nya itu masih ada, Pak. Faktor X-nya itu misalnya karena kita pakai platform ya, Pak, pakai sistem. Jadi Hmm. sistemnya yang di-create oleh Modena itu saat ini masih agak fluktuatif, Pak. Misalnya orang di Kalimantan, di timur, ketika akses bisa jadi nggak masuk nilainya gitu. Orang di mana, di pinggiran Bogor mungkin dia tinggalnya di mana tuh, mungkin di Parung atau ke sana, jaringannya stabil, kurang stabil, nah itu juga bisa. Jadi intinya emang faktor penentu kenapa dia tidak lulus itu banyak sih, salah satunya adalah sistemnya itu sendiri. Makanya, saat ini sistem sedang kita coba ubah ke learning experience ya. Jadi saat ini tuh platformnya LMS Pak, Learning Management System. Learning Management System atau LMS ini sebenarnya kita beli, tadinya tuh di eksternal. Jadi platformnya itu WordPress ya, jadi kalau Bapak suka baca blog di WordPress itu, jadi platformnya kayak WordPress. Makanya beberapa mungkin, kurang kompatibel ya. Makanya kalau misalnya si admin saya itu kalau misalnya, memasukkan si materi, soal itu benar-benar berprosesnya tuh panjang, Pak. Bikin kelasnya, nanti bikin pertanyaannya. Setiap pertanyaan dikasih coding 1, 2, sampai 50 misalnya kalau soalnya 50. Nanti si soal dengan si kelas ini digabungkan. Setelah itu bikin materinya, sama materi digabung. Setelah itu diintegralkan, jadilah learning gitu. Cukup berat memang kalau misalnya di materi itu kita ada video-video panjang, pasti berat banget. Nah itu juga memang faktor lain. Karena begini, saya pernah coba itu pakai platform Google, Pak, Google Form. Google Form kan sederhana ya, Pak. Kita bagi link, mereka ngisi, itu tingkat kelulusannya tinggi, bisa 85% gitu. Tapi ketika balik ke Oh, LMS, itu 70 sekian. Sebenarnya 80 juga nggak nyampe gitu. Tapi kalau Bapak nanti saya tunjukin nilai, itu nilai pos, remedial angkanya 90-an gitu. Kurang lebih seperti itu sih, Pak. Jadi intinya saya punya catatan, punya data, punya referensi ketika nilainya tinggi karena begini, Pak, salah satu yang disyaratkan karena di Modena itu ada namanya survei real, Pak. Jadi ketika Bapak misalnya contoh ya datang ke salah satu showroom, setelah pulang biasa disuruh ngisi survei, Pak. Nah, survei-survei itu kan bisa dijadikan referensi atau kadang-kadang kalau konsumennya berkebalikan, dia kecewa, itu biasanya tulis di Google, oh itu lebih parah lagi gitu. Dan jadi kita tuh punya ada bahkan tim khusus yang melakukan survei. Jadi setiap touch point itu ada survei-surveinya tuh. Jadi biasa dirilis tiap 1, 2 bulan dirilis dan itu ketahuan tuh. Dari hasil survei ternyata konsumen ini ekspektasinya, oh dia nggak jago produk nih, nggak jago soft skill. Kadang-kadang ada yang bilang nih konsumennya si sales-nya nggak rapi, si sales-nya nggak ramah, gitu-gitulah. Jadi catatan-catatan itu ada. Nah makanya ketika saya melihat belakangan itu, dulu itu malah, nilai trending itu bahkan rata-rata nasional bisa ya 60 sekian, Pak. Nah, 60, 70 bertahap lah. Kalau saya lihat sekarang sudah sekitaran 80 dan saya rasa faktor yang menyebabkan tidak, mencapai 80 lebih tadi kan pas sistem ya kebanyakan. Dan itu semakin sedikit, Pak.
komplain konsumen itu. Jadi saya menekankan di sini, kenapa tadi, ada catatan-catatan hubungan-hubungan, karena memang setelah nilai training sekian itu, konsumen yang, menyatakan, "Oh, saya tidak, puas dengan pelayanan product knowledge-nya," misalnya, dan itu udah mulai turun. Nah, juga saya ingin menekankan lagi satu hal lagi nih, Pak. Saya pernah menyatakan juga kan, Pak, ya, jadi di kami itu ada sistem kemitraan, Pak, ya. Jadi sekarang itu SPG, Pak, SPG, SPM, itu di kami disebutnya sales consultant sih. Bentar. Jadi intinya di Modena itu istilah-istilahnya tuh dulu 2012 ke bawah, itu namanya SPG, SPM. Setelah 2012 kita panggilnya promoter, Pak. Promoter. Nah, setelah itu promoter berlaku sampai 2020, sampai Covid awal. Nah, setelah 2020 sampai hari ini kita sebut sales consultant. Nah, sales consultant itu saat ini, Pak, 90-an% itu namanya kemitraan, kita sebut kemitraan. Jadi kemitraan itu tidak ada gaji pokok, Pak. Jadi kemitraan itu tidak ada gaji pokok, yang ada adalah pendapatan variabel. Jadi misalnya dia nyampe omset anggap aja 100%. Nah, berarti anggap aja pendapatan, gajinya seolah-olah kayak gaji, anggap aja 5 juta atau 6 juta misalnya, tergantung area, tergantung besaran target biasanya. Anggap aja kalau dia dikasih target 300 juta misalnya, mencapai 100% itu perkiraan dapat 6 juta, nanti ditambah insentif anggap aja 7 juta gitu ya. Nah, dari situ. Nah, jadi belakangan intinya yang sempat kita diskusi juga dengan Bapak di kemarin ya saat training, dengan mereka sebagai kemitraan itu, Pak, membuat si sales itu tidak terlalu termotivasi. Dan lagi-lagi, Pak, jadi ketika kita bikin pendapatan variabel, jadi orang yang dapat gede, gede banget, sekian persen, orang yang dapatnya kecil, ya kecil gitu, lebih banyak lagi. Maka kalau kita lihat itu seperti piramida. Jadi kalau kita bicara piramida itu, mungkin hanya 20-30% yang top itu, top piramida, itu yang pencapaiannya bagus, makanya orangnya orang-orang lama. Jadi di situ ada yang 20 tahun, ada yang 15 tahun, 10 tahun, itu orang-orang udah nyaman karena orang-orang itu dikasih toko, toko enak. Dengan orang toko sudah dekat, sudah mengerti medan, sudah tahu karakteristik konsumen, sudah punya data ya. Karena kalau kayak jualan elektronik punya data itu kan katanya konsumen itu sekitar 60% ya, Pak. Itu konsumen tuh sebenarnya itu-itu aja. Mungkin Bapak juga punya restoran ya? Itu perkiraannya, Pak, 67% konsumen itu ya itu-itu aja. Makanya kita harus menata bagaimana apa namanya, CRM yang pernah Bapak mention juga ya, Customer Relationship Management, data, bagaimana kita bikin, apa namanya, customer yang sesuai dengan segmennya, ada yang prioritas atau macam-macam lah. Nah, jadi intinya poin yang saya ingin tekankan adalah sekarang sebagian besar SPG, SPM itu sudah menjadi mitra, di mana tidak ada gaji pokok, di mana kalau tidak ada gaji pokok itu efeknya adalah membuat perputaran tinggi, Pak, turnover tuh tinggi banget gitu. Ketika turnover tinggi, otomatis ya udah sales-nya jadi baru terus. Ketika bertahun-tahun polanya begitu berulang, Pak, otomatis, Pak, karena berulang, maka segmen orang calon kandidat potensial yang bagus itu semakin habis. Misalnya nih harusnya nih calon SPG ini dia punya pengalaman di bidang yang sama atau di brand lain, bisa menjual, ngerti elektronik misalnya. Nah, lama-lama karena terus-terusan berputar itu, kan harusnya semakin sedikit dong potensi orang kandidat itu. Akhirnya habis, akhirnya yang didapat adalah mungkin orang-orang yang sebelumnya kerja di Ramayana jualan baju gitu, nggak ngerti elektronik, nggak taunya jualan baju. Mungkin pernah di pasar tradisional, pernah di Carrefour, pernah di hypermart jualan susu, jualan makanan, jualan snack, jualan coklat gitu-gitu kan. Itu nggak bisa elektronik, karena elektronik itu complicated sebenarnya. Cara penggunaannya aja udah PR gitu. Belum selling point-nya, belum dalemannya, belum fitur-fiturnya. Jadi intinya juga saya begini, Pak, saya itu mencoba untuk membuat
kalau kita bicara validitas ya, anggap aja soal ini validitas, reliabilitas. Jadi kalau kita bicara tentang metodologi statistik, itu kan ada validitas, ada reliabilitas. Jadi validitas ini si soal bisa mengukur apa yang harus diukur ya. Jadi misalnya, kita harus ngerti A, ya kita harus tanyakan A. Si sales harus ngerti B, C. Ya kita juga harus tanyakan. Jadi saya mencoba untuk kalau membuat soal tuh ada soal-soal pragmatis, soal best practice yang betul-betul mereka butuhkan. Contoh misalnya di salah satu soal saya itu, misalnya gini, jika konsumen punya dapur 3x4, misalnya ya, seharusnya beli cooker hood itu yang model mana? Saya kadang juga bikin soal kayak gitu. Terus saya juga kadang bikin soal kayak gini. Jika konsumen beli oven Modena misalnya, hanya menggunakan api atas aja, memasak selama 1 jam, itu perkiraan berapa rupiah setiap kali memasak? Itu juga soal-soal yang saya bikin. Jadi artinya, ketika dia bisa menjawab soal-soal itu, harusnya dia ngerti produk gitu. Karena tidak bisa, pertanyaan-pertanyaan yang saya bikin ada di Google gitu. Bahkan di modul pun belum tentu ada. Makanya saya kadang-kadang coba untuk mungkin 50-50, membikin soal itu bahkan ya katakanlah paling tinggi 70% di modul lah, 70%-nya terapan. Jadi, logikanya gini, andaikan, si sales itu baca modul dan dia bisa menjawab katakanlah 70% dari soal. Berarti asumsi saya, dia passing grade-nya masih basic. Jadi ketika dia benar semua, tapi soalnya semua yang di textbook, anggap aja dia dapat 70. Tapi kalau dia mau dapetin, 80, dapetin 90, berarti 20%-nya jangan dapat di textbook lagi, tapi harus dapat di referensi saat dia learning. Makanya saya tuh biasanya kalau mau bikin kelas itu, saya menekankan nih, bahwa di kelas saya itu ada poin-poin penting. Karena kadang ada orang begini, "Ah, saya emang nggak ikut training juga nggak apa-apa, kan tesnya bisa," gitu, "kan saya bisa baca," gitu. Ternyata nggak gitu, kalau biasa kalau saya nggak dibikin kayak gitu. Jadi saya bikin kelas gimana caranya kehadiran itu diharapkan karena ada referensi, ada info ilmu yang itu tidak ada di modul. Kadang saya bahkan begitu. Itu salah satu juga men-challenge bahwa kalau kamu baca modul dan kamu bisa ikutin tes itu kamu hanya lulus sampai basic. Jadi di saya juga di sales itu, Pak, itu kita ada grading, Pak. Jadi grading itu sales itu kita ada kelasnya, ada basic, itu biasanya passing grade-nya 70, intermediate, menengah itu ada 75. Advance itu 80. Jadi kurang lebih seperti itu sih, Pak. Jadi kalau kita bicara korelasi, hubungan, ya tentu sangat berhubungan gitu. Oke, saya ulang tadi ya, dari awal pendidikan ataupun terkait dengan nilai training itu terkait dengan achievement ya. Terus kemudian juga yang menentukan tadi adanya sistem ya. Ada beberapa sistem yang memang perlu Di-upgrade, Pak. diperbaiki, Betul. di-upgrade ya. Nah, terus kemudian tadi pernah dijalankan dengan Google Form yang nilainya juga malah lebih tinggi dengan Lebih tinggi, dibandingkan Pak. dengan manajemen Betul. sistem. Kalau tujuannya itu untuk mencari nilai yang tinggi, kenapa pertanyaannya nggak pakai aja Google Form kan? Jadi nilainya pasti lebih tinggi dibandingkan kalau dengan nah itu tadi pertimbangannya saya belum nangkep tuh. Kalau tujuannya kita kan kepingin nilainya lebih tinggi, kenapa nggak pakai Google Form aja kan sudah Google Form dia bisa lebih tinggi dibandingkan learning management system ataupun juga yang keduanya pertanyaannya kalau memang itu pengen nilainya tinggi, kenapa kok tidak soal-soalnya yang mudah yang memang ada di textbook aja dibandingkan dengan harus dengan 70% dengan terapan. Sementara kalau terapan itu kan juga tadi terkait bahwa orang-orang yang pinter aja, yang orang-orang lama aja yang mengetahui orang-orang yang tahu elektronik, bukan seorang Ramayana aja yang akan unggul. Sementara kandidatnya berkurang karena adanya kemitraan, sistem kemitraan. Jadi ini kayak menurut saya menangkapnya apakah ada sistem lain yang bisa atau di pikirannya Mas Yogi supaya fit kira-kira apa yang harus dilakukan? Nah, artinya dengan adanya kekurangan tenaga-tenaga konsultan di bidang sales elektronik karena ada kemitraan, di satu sisi juga sistem pembelajarannya
kan dibaur antara yang di teori yang ada di modul dengan yang di pengalaman-pengalaman atau logika lah. Iya. Rian atau logika, sementara orang yang masuk adalah orang-orang yang dari Ramayana, dari pasar tradisional, yang tidak mengetahui elektronik. Ya, jadi kan padahal kita kepengennya itu semuanya jadi pinter, nilainya bagus-bagus, yang mana nilai bagus itu terkait dengan achievement. Jadi ada dua pertanyaan. Yang satu, kenapa pakai Google Form dibandingkan LMS gitu kan ya. Yang keduanya, jadi ada ini yang mana ini mau didahulukan kemitraan, sementara kemitraan sistem pendidikannya seperti itu. Cara penilaiannya adalah dengan bauran antara teori dengan praktek. Sementara kalau mau teori dan praktek, di titik praktek orang-orangnya harus orang-orang yang sudah lama, yang sudah mengerti elektronik. Sementara kandidat itu gara-gara kemitraan kan pada lari ke cabang lain atau merek lain, brand lain. Nah, sementara kita kalau menggali orang yang fresh banget, ya nilainya nggak akan dapat, karena di sistem pensoalannya itu adalah kalau kepengen advance gitu kan ya dibaurkan antara teori dan praktek. Nah, ini saya nggak menangkap kok ada kayak ambigu gitu. Demikian Mas Yogi, yang pertama Google Form dengan LMS. Kalau sekedar mengejar target nilai, kenapa nggak pakai Google Form? Kan udah pasti. Ya. Betul. Sebetulnya itu pertanyaan yang sangat bagus. Jadi ketika saya bicara Google Form bagus, betul ya. Tapi kan gini Pak, jadi saya itu kalau menjalankan training itu tidak bisa artinya jalan sendiri atau saya mengambil keputusan sendiri dalam konteks itu Pak. Jadi saya itu training ya. Training itu dikawal, intinya ya training itu dikawal decision-nya itu sampai vice president Pak. Bahkan senior vice president itu yang memegang learning Pak. Jadi gini Pak, karena CEO itu sangat concern terhadap learning Pak. Jadi training itu dimandatorikan sampai vice president. Itu satu Pak. Jadi ketika vice president yang artinya di situ punya otoritas untuk membuat policy di bidang training, maka sampai platformnya pun intervensi atas tuh sangat besar. Jadi kalau saya nih Pak, contoh ya, bulan depan enak nih pakai Google misalnya. Saya aja kadang pakai Google itu hanya dalam kondisi-kondisi urgent. Kayak contoh nih Pak, bulan ini. Ini kan lagi ada transisi. Si LMS ini sedang down nih. Beberapa hari ini down terus gitu. Nah itu kita coba cari alternatif. Kadang-kadang menunggu normal recovery, sekian jam, kadang recovery, habis itu kembali lagi down. Kadang-kadang kalau trainingnya ya yang nggak terlalu urgent, misal pesertanya staff-staff tertentu lah, bukan sales gitu. Kita biasanya pakai Google kayak kemarin gitu. Dan hasilnya banyak yang 100 gitu. Nah maksud saya sendiri kalau dikasih kompetensi Google itu oke banget sih sebenarnya, boleh. Cuman kan kembali lagi Pak, tadi decision-nya ada di atas. Jadi saya itu dalam kapasitas ini adalah nerimo sebagai pengguna aja. Jadi ada di konsep training sendiri ada sifatnya itu strategis, mungkin ada mid strategis, setengah strategis, ada yang operasional. Kalau saya sih lebih dalam kapasitas operasional dan setengah strategis. Paling saya bikin perencanaan setahun ke depan kita training concern kemana ya. Misalnya LNA-nya fokus kemana kayak gitu-gitu. Ya, jadi bicara platform itu betul-betul otoritasnya ada di senior vice president. Nah makanya di situ berganti-ganti tuh. Jadi intinya kalau kita bicara sistem, awalnya kita punya Air Modena. Air Modena itu web yang dibikin oleh tim internal dan itu sangat ringan Pak. Jarang yang tidak lulus pada waktu itu. Tapi alasan dari atas itu atau dari review-review pengguna ya, dari misalnya sales director misalnya, itu bilang Air Modena ini tidak merepresentasi learning yang bagus. Katanya hanya buka platform, ada pretest, tinggal dipilih ABCD, nggak tahu nanti benar salahnya yang mana, habis itu ada materi dipelajari, udah post test selesai gitu. Tapi top management itu maunya, jadi platform learning ini ada videonya, ada kolom-kolom belajar mandiri, ada diskusi, nilai itu terdokumentasi rapi, ada dashboard Pak. Jadi di dashboard itu akan ketahuan nih, Bapak misalnya, anggap aja
SC baru gitu, sales baru. Nanti ketahuan tuh materi apa yang udah diambil. Tapi itu walaupun untuk next ya, untuk LXP, karena LMS sendiri juga belum. Jadi LMS ini soal PR-nya banyak. Sebenarnya sih gini, LMS itu ada kecolongan dalam tanda petik ya Pak. Jadi kecolongan itu gini, saya pada waktu itu menggunakan Air Modena Pak, yang kayak Google Form, persis itu mirip. Tapi ada materi yang bisa dipelajari. Bedanya di situ. Nah pada waktu itu kita pakai Air Modena udah bagus, udah smooth, tingkat kelulusan udah tinggi, udah di atas 80 gitu ya. Dan hampir-hampir di Air Modena kita nggak ada remedial Pak. Kita nggak bikin remedial. Jadi sedapatnya itu udah di atas 80. Pada waktu itu ada tim baru Pak. Jadi di HCD, jadi Human Capital Development itu HRD lah, HRD tapi versi pengembangan HCD namanya. Nah dia bikin project, ada 2-3 orang waktu itu. Orang karyawan baru semua datang. Jadi menekankan ke top manajemen, saya punya project baru nih, karyawan baru. Bikin learning management system dong, katanya. Beli di luar lah. Habis itu kita juga agak diprovokasi tanda petik ya. Katanya LMS ini, bisa atraktif, bisa ada vocab, perbendaharaan materi, bisa belajar mandiri, bisa call trainer, pokoknya macam-macam lah intinya gitu lah kurang lebih. Jadi apa yang saya tanyakan waktu itu, bisa ini nggak? Oh bisa ini nggak? Bisa ini bisa. Jadi jawabannya selalu bisa gitu. Akhirnya ya saya bilang kalau bisa semua gitu ya boleh aja ganti gitu. Pada saat jalan ternyata itu berbeda, ya rata-rata berbeda. Ternyata tidak begitulah dalam kenyataannya, hingga akhirnya LMS ini meninggalkan bom waktu, yang banyak sekali dampaknya. Jadi tim saya juga kadang ya, kalau bikin materi itu bisa sampai berkali-kali mereview, remedialnya gitu. Sekarang, bikin kelas, pasti kan remedial, dibikin lagi bahkan kadang remedial pun sampai 2-3 kali gitu. Karena memang, sebenarnya gini, kadang-kadang saya ini maunya ya, nilai itu alami, sedapatnya sebenarnya ya. Tapi kalau kita lihat lagi ada yang dirugikan. Contoh ya, sales. Kalau nilai trainingnya terlalu kecil itu bisa dipotong 1% dari pendapatannya. Jadi kalau nilai training di bawah passing grade itu bisa dipotong 1% dari pendapatan, kan kasihan. Kalau dapat 10 juta kan 1%-nya lumayan Pak, gitu. Jadi ya karena dipotong itu ya kasihan gitu. Nah oleh karena itu, eee, akhirnya kita tekankanlah mereka itu untuk ya tentu remedial ya, termasuk juga departemen saya. Jadi sebenarnya gini, seperti yang saya pernah diskusikan ke Bapak terkait departemen saya juga diikat oleh namanya KPI. Jadi KPI itu training minimal 85% tingkat kelulusannya. Jadi sebenarnya saat ini hasil nilai itu tidak genuine, melainkan hasil remedial yang menyebabkan pencapaian itu tercapai gitu, mendekati 90. Kurang lebih seperti itu, Pak. Nah, terkait dengan tadi ya, orang-orang baru. Jadi sebenarnya kan kita itu dalam kapasitas, karena saya pun kan mereview udah 2-3 tahun terakhir ini ya, Pak. Jadi sebenarnya mana didahulukan, kalau kayak ayam dengan telur itu, ayam dulu apa telur dulu. Jadi sebenarnya gini, kita juga sebenarnya saat ini masih dapat kok teman-teman kandidat itu yang dari elektronik, walaupun jumlahnya mungkin hampir 50-50 dengan yang tadi saya mention, yang sebelumnya mungkin jualan pakaian, jualan makanan gitu ya, ataupun, intinya non elektronik. Nah, ketika kayak gitu sebenarnya gini Pak, saya tuh petakan, kalau teman-teman yang basic itu, dia passing grade-nya 70 Pak. Jadi yang basic, passing grade-nya 70. Intermediate, menengah itu 75, dan advance ada 80. Jadi seperti itulah gambarannya. Jadi passing grade itu juga kita menekankan, jadi kalau sebenarnya dan bahkan ya, ukuran passing grade itu sekarang kan ditentukan oleh beberapa poin, salah satunya pencapaian. Salah satunya adalah hasil dari pre dan post test gitu ya. Jadi intinya ketika mereka ada di posisi basic, karyawan baru harusnya kan 70. Jadi sebenarnya bebannya dia itu tidak akan berat. Sederhananya baca modul aja, ngikutin training, tahu. Biasanya sih saya kan gini Pak, biasanya di dalam konteks modul training itu, level-level dari modul, salah satunya kita bikin modul itu sendiri, yang kedua bisa ada FAQ Pak. FAQ itu kan biasanya kita bahas di training. FAQ itu apa yang paling sering ditanyakan konsumen, frequently, asking and question, FAQ.
Nah, dari FAQ itu, apa yang paling sering ditanyakan konsumen, kita juga biasa bahas tuh. Misalnya apa sih yang sering ditanyakan konsumen? Kalau kompor berarti kan ukuran, apinya, bahan, dan seterusnya. Nah, jadi poin-poin itu harusnya ya, ketika teman-teman SC baru pun masuk, itu harusnya tidak akan repot. Karena begini Pak, tadi juga saya sempat mention di awal, training itu ada beberapa jenis. Yang pertama kan ada training onboarding Pak. Onboarding ini jadi seharian, jadi kalau ada karyawan baru nih SC, sales konsultan, karyawan baru, itu kita training seharian Pak, one day full biasanya. Nah, itu kita bahas bagaimana cara jualan, bagaimana cara counter kompetitor, termasuk kita punya produk yang paling banyak jualannya, omset tertinggi, biasanya disebutnya produk hero, Pak. Nah, itu kita mention di situ. Produk hero. Nah, produk hero ini apa namanya? Nah, paling tidak mereka tahu basic-basicnya, Pak. Jadi, teman-teman sales yang baru itu dia akan belajar di situ. Terus juga kita tiap minggu itu ada training refreshment, Pak. Ada refreshment. Jadi harusnya teman-teman SC yang baru ini juga akan dapat knowledge yang relatif cepat, ada percepatan yang tadi kedua adalah refreshment. Jadi refreshment itu setiap minggu ada produk yang diulang-ulang, Pak. Misalnya di minggu ini ada produk kompor diulang lagi, pada bulan lalu udah. Nanti cooker hood diulang lagi di minggu kedua gitu sih, Pak. Bayangkan dalam setiap minggu ada training, pengulangan. Harusnya sih teman-teman SC baru 2 bulan pun udah dapat produk hero-nya, harusnya sih cepat adaptasi. Karena kan yang lain-lain yang masih sedikit omsetnya tidak akan terlalu ditekankan. Sebenarnya kan gini juga Pak, kalau kita bicara sales ya, anggap aja di satu toko. Kan toko ini kan produk fokusnya nggak terlalu, misal Modena tadi saya bilang SKU-nya 500 Pak. Satu toko itu paling SKU-nya 40 Pak. 40 SKU, 50 SKU kalau besar, 52 lah kalau besar gitu. Anggap aja SKU-nya 30 lah rata-rata. Kalau SKU 30, satu subkategori misalnya ada 5, ada 6, anggap aja 5. Berarti kan dia hanya sebenarnya kalau 5 untuk 30 itu kan berarti hanya 6, Pak. Berarti dia hanya 6 subkategori. Berarti kan logikanya kalau dia 30 SKU, kompor tanam anggap aja 6, built-in oven anggap aja 6, water heater 6. Nanti mesin cuci dan dryer mungkin dengan pencuci piring anggap aja 6. Nanti misalnya cooker hood anggap aja, misalnya dengan microwave anggap aja ada 6. Berarti kan cukup. Sebenarnya untuk mendapatkan SKU segitu udah cukup. Jadi artinya ketika mereka ngikutin refreshment training 1 bulan pun, 1,5 bulan sebenarnya udah tercapai situ, Pak. Nah, itu kurang lebih ya. Nah, Jadi kita siapa? SKU itu apa? SKU itu apa? SKU itu jadi SKU itu satu produk yang didetailin dalam bentuk ini, Pak, item. Jadi Misalnya tulisannya nih, misalnya SKU. SO, SKU. Iya, SKU itu kalau kayak Bapak kemarin sempat bilang cooker hood yang itu Pak yang downdraft dari bawah itu Yes. kita sebut satu SKU, satu SKU. Hmm. Jadi biasanya kalau di Modena urutan produk itu SKU itu paling bawah Pak. Kayak Bapak bilang kan cooker hood dari bawah itu kan namanya DX9943 ya Pak. Ini DX9943 singkatan apa? SKU. Iya Pak. SKU Siapa? singkatan apa? SKU Singkatan dari apa? singkatannya apa? Ntar saya Google dulu Kategori. Pak. Enggak, sebenarnya SKU itu satuan terkecil pengkategorian produk sih Pak. Saya lihat ya Pak, takut salah. Bukan SKU nama barang atau nama produk gitu ya. bukan Kategori Pak, produk. SKU itu satuan. Tapi di sini SKU itu stock keeping unit ya. Unit. Artinya Ya, apa itu? Kalau tadi kan stok. ada rata-rata satu toko itu punya 30 Anggap aja SP ya. 30. Anggap aja 30 SKU ya. Oh, 30 SKU bukan 30 Iya. sales konsultan bukan ya? Bukan Pak. Sel konsultan itu Oh, rata-rata 1 Pak. tadi kan satu 40-50 per toko itu bukan sales SKU. konsultan tapi Bukan. SKU-nya ya. SKU-nya Pak, betul. Makanya tadi saya bilang kalau sekian puluh itu kita bagi ke dalam kategori atau subkategori. Biasanya kan di Modena gini Pak. Kalau kita urutkan ada subkategori. Heeh. Jadi subkategori itu
Subkategori itu contohnya kompor tanam, Pak. Heeh. Kompor tanam itu namanya subkategori. Built-in oven subkategori. Cooker hood subkategori gitu, Pak ya. Jadi ada subkategori. Sebenarnya sih di Modena istilahnya bukan SKU sih. SKU itu mengeneralisir istilah yang ada di pasaran. Biasanya disebutnya tuh item. Oh, Item. item. Item, Oke, betul. kaitkan. Ya, Iya. sekarang kau kaitkan dengan satu toko itu 40 sampai 50 SKU ya, Item, atau ya. item ya. Terus kemudian ya rata-rata dikasih 30 SKU. Terus kemudian di satu toko itu ada 2 SC ya. Rata-rata 2 spesial. Satu, Oh, Pak. satu hanya. Satu SC, satu toko. Yang dua itu biasanya toko-toko strategis, Pak, atau 3 lah ada juga sih. Contoh ini yang 2 atau 3, Pak. Di Electronic City SCBD Sudirman, Pak, itu 3 orang. Contoh. Kalau depo bangunan satu lah ya. Depo bangunan 1, maksimal 2 kadang-kadang sih kalau ada produk fokus. Depo sih gini, kalau 2 itu karena satunya produk fokus. Jadi satunya jualan water heater aja, Pak, di depo bangunan. Jadi satu salesnya jualan semua produk, satunya jualan water heater aja biasanya gitu. Karena water heater di depo bangunan omsetnya tinggi, Pak. Betul, betul. Nah, itu terkait dengan tadi untuk strategi planning training itu ya. Oh iya ya, untuk orang-orang baru yang orang-orang dari orang Ramayana, orang dari Indomaret masuk ke Modena hanya mempelajari 30 sampai 50 SKU gitu kan ya. Dengan waktu belajar 1 hari untuk onboarding Onboarding 1 hari dan refreshment tiap minggu ya. Refreshment tiap minggu satu hari juga. Ya, Pak. Kalau refreshment hanya 2 jam, Pak. Karena kalau seharian nanti keganggu mereka punya punya pekerjaan. Hanya 2 jam diulang-ulang ya setiap minggu gitu kan ya. Kalau yang 1 hari 8 jam. Jadi sebulan. Betul, betul. Bisa kalau artinya kan 2 hari itu sudah mencukupi ya untuk orang menangkap, menjelaskan, menguasai 30 sampai 50 SKU satu sales konsultan dengan training yang ada dengan LMS atau Google Form atau LMS expert nanti itu diharapkan bisa dikuasai ya dalam jangka waktu berapa bulan ini? 3 bulan atau 2 bulan? Seharusnya begitu. Seharusnya 3 bulan bisa sih, Pak. Karena kan begini. Tadi kan tahapannya onboarding, refreshment tiap minggu, terus juga apa namanya itu? Mereka juga kan kalau di toko langsung ke lapangan ya, Pak. Dan kita pun biasanya dampingi, Pak. Jadi pada saat mereka berjualan di toko, persekian session tuh kita akan dampingin. Misalnya dia agak minus banget di produknya, kita akan dampingin trainer soft skill, produk. Oh, soft skill-nya masih kurang, misalnya closing-nya masih lama, kita dampingin dengan trainer soft skill. Gitu sih, Pak. Jadi intinya kita tetap ada pendampingan, namanya kita sebut sebagai shadowing lah, Pak. Termasuk juga kita ada program, walaupun program ini baru akan jalan ya, Pak. Kita baru masuk plan. Jadi ada namanya si sales senior mengajarin sales junior. Misalnya nih, di Electronic City Sudirman ada sales senior ya, udah 10 tahun misalnya ya. Sementara di Electronic City Bogor itu ada anak baru, Pak. Misal di Botani Square misalnya. SC baru join katakanlah 1 bulan. Nah, kita bisa kirim 1 SC. Bisa SC barunya ke SCBD, ke Sudirman. Bisa yang seniornya ke Bogor. Nanti tolong dampingin. Siapa? Pendampingannya berapa minggu? Pendampingannya sih harusnya paling pertama sehari dulu, Pak. Nanti bulan berikutnya mungkin 1 hari lagi atau mungkin 2 hari. Karena begini, kita biasanya sih kalau shadowing, pertama kalau training dari trainer, saya bisa plotting hanya bisa paling maksimal 2 kali dalam sebulan. Itu kalau tim saya yang turun. Nah, yang kedua, kalau kita kirim yang senior, mereka kan punya target di tempatnya gitu, Pak. Jadi kalau kita pindahin sehari di tempat baru, ngajarin, khawatirnya opportunity loss. Biasanya sih 1 hari aja. Soalnya kalau balik lagi, Pak, sebenarnya kan kalau dibalikin lagi nih, bisa si sales senior bilang, ini bukan kewajiban saya loh, gitu, saya ngajarin.
Sementara kalau saya ngajarin efeknya adalah saya kehilangan omset. Sehari bagi saya penting. Jadi biasanya ya udahlah sehari aja. Oh, Sehari jadi dari seniornya, sehari dari teman-teman trainer. dari teman-teman trainer ya. Ya, Pak. Itu biasanya dengan didampingi itu kan berarti kalau saya melihat kan, kalau dilihat 20% itu kan orang-orang lama, sementara 70% orang-orang yang baru ya. Tuh, Pak. 30%, berarti artinya 20% itu menggendong atau mengajari 70% orang-orang yang baru selama sebulan sekali dalam satu hari ya. Seperti itu ya. Kurang lebih lah gambarannya seperti itu ya. Termasuk ininya Itu, juga sih, Pak. Termasuk juga sebenarnya satu lagi ada instrumen. Mereka tuh kan punya tim leader, Pak. Mereka ketemu tim leader itu up to seminggu sekali. Up to ya. Biasanya toko yang intensif dalam pengawasan itu biasanya bisa seminggu sekali ketemu tim leader. Dan tim leader itu pun saya tiap bulan saya training, Pak. Jadi tim leader itu membawahi ya, berapa? Satu tim leader membawahi berapa asset? kalau di cabang itu membawahi 25, Pak. Oh, jadi Kalau di kira-kira pusat 20, 30, Pak. Di pusat 30 ya, 30-an. Jadi kalau di artinya cabang 25, kalau di pusat, karena kalau di cabang kan lompat-lompat, Pak ya. Contoh ada misalnya di Bandung, si tim leader Bandung, Pak, ada yang megang Cianjur, megang Sukabumi, ada yang megang Tasik, kan terlalu jauh coverage-nya, makanya ya, hanya 25. Nah, kalau di Jakarta kita pegang 30. Nah, 30 itu pun kita akan ini, Pak, akan sortir. Contoh, toko yang udah settle, misalnya nih toko yang udah rapi, udah ada monitoring bagus, itu mungkin sebulan sekali cukup. Tapi toko-toko yang misalnya displaynya belum rapi, masih catatan-catatan top manajemen masih banyak, kita biasa kunjungin ada yang 2-3 kali sebulan, Pak. oke, 2 kali sampai 3 Betul, bulan ya. dan tim leader ini pun kita bekali dengan teknik-teknik closing, teknik jualan, dan mereka juga kita training produk, Pak. Jadi sebenarnya tim leader pun ada andil di situ kalau visit sambil ngajarin gitu. Oke. Nah, ini tadi kan terkait dengan training, itu ada onboarding training, terus kemudian ada refreshment training Itu gitu ya. refreshment. Nah, itu hasil daripada training itu ada assessment-nya nggak? Maksudnya yang 2 jaman ini, yang refreshment ini, kan kalau yang full day mungkin barangkali ada pre-training, ada post-training, mungkin ada penilaiannya. Kalau yang untuk Betul. refreshment ini, apakah ada juga Nggak ada, Pak. assessment-nya? Nggak ada, Nggak Pak. ada. Refreshment belum dinilai, Pak. Nggak mengukur tingkat keefektifan daripada si berapa 2 jam itu jangan sampai sia-sia, tapi mempunyai dampak efektif itu belum ada ukurannya ya. Belum, Pak. Kalau yang Belum diukur. onboarding ada ya? Onboarding diukur. Jadi kan kalau refreshment ini gini, Pak, sebenarnya kan refreshment itu sebenarnya gini, refreshment tidak ada kewajiban. Jadi refreshment itu kita buka kelas, siapa yang mau ikut, itu semuanya online kan, Pak, walaupun orang Jakarta ya tetap online gitu, karena kita bukanya online, karena kita bukanya nasional. Jadi intinya siapa yang butuh produk ini, yang butuh update, silahkan ikut. Biasanya sih Sukarela, mereka yang ya sukarela kan? ya berarti. Iya Sifatnya makanya, bukan sukarela ya. iya sukarela, mandatory, karena sesuai kebutuhan, kita kan nggak Hmm. bisa paksakan, Pak. Soalnya gini, kalau kita mandatory, seminggu sekali ada training, nanti sebulan sekali ada training, belum nanti di toko. Itu udah di-komplain owner, Pak. Makanya kita biasanya petakan, silakan aja yang available, yang tokonya mengizinkan gitu. Karena biasanya refreshment itu setiap hari Senin, Pak. Setiap hari Senin biasanya kita buka siang, lebih sering sih jam 2 biasanya. Karena asumsi kita jam 2 sampai jam 3 itu waktu waktu santainya toko gitu. Iya, kenapa owner protes kan? Tapi nggak Maksudnya tahu, kan Pak, itu kalau entah owner itu sering protes karena teman-teman SC-nya kok training terus sih, katanya kapan ngejar omsetnya. Nggak tahu, kita punya 2 sisi sih, Pak, sisi pengusaha sama sisi knowledge itu. Kadang-kadang oh, susah disatukan. owner itu maksudnya owner Modena ya? Owner toko, Pak, yang suka komplain. Loh, Owner bukan, tokonya. kan dia kan apa ya? Mungkin Satu tokonya, kalau satu toko jam-jam itu tokonya sepi ya. Pada saat training jam 2 itu kan tokonya sepi. Terus begitu dengan ditingkatkan dengan training, harapannya itu tajam nanti pada saat rame, betul, karena pada saat itu diasah kan, sehingga betul, skillnya naik untuk jago betul. closingnya dan sebagainya, yang otomatis kenapa dia keberatan, maksudnya saya bingungnya itu kan toh tokonya juga sepi jam 2 jam 3, orang pada ngantor, orang juga jalan nggak ke mall gitu kan, kecuali Sabtu Minggu ya, itu pun hari Senin Betul. kan memang hari sepi. Kira-kira ngefek nggak sih kalau dia makanya kalau di
barangkali ada ukurannya supaya sehingga bikin happy si owner itu ada keselarasan, ya ini dipakai tapi ada ukuran loh. Ininya dari apalagi hasilnya gitu, hasil assessment-nya. Cuma saya mau tanya ini yang agak menggelitik. Yang saya ini kan tadi ya. Ini kan tujuannya kan di KPI-nya bagian divisinya Mas Yogi itu kan 85% kan ada kelulusan. Ya. Lulusan itu masuk KPI departemen ya? Ya, departemen 85%. Terus kemudian juga untuk sell out, kan ada sell in, ada sell out itu juga menjadi KPI-nya di departemennya Mas Yogi gitu kan ya. Sell out Pak, sell out-nya. Iya, ya sell out-nya. Ya, maksud Siap. saya apakah ada gitu kan ya korelasinya dengan adanya LMS, tadinya Google Form, terus LMS, nanti diganti LMS yang expert, itu ada korelasi regres secara langsung positif dengan penjualannya. Maksudnya dari owner nih, saya bertanya kepada Mas Yogi, keputusannya kira-kira ya menurut Mas Yogi itu dengan merubah sistem training dari tadinya Google Form, terus jadi LMS, terus jadi LMS expert, itu apakah ada kaitannya dengan penjualan, dengan sales? Karena saya berpikir tadi ungkapan dari Mas Yogi, statementnya, pernyataannya bahwa owner ini sangat menghargai kultur learning ya. Owner-nya Modena Pak? Itu Ya, owner Modena ya? ownernya Modena itu kan sangat menghargai kulturnya learning. Betul. Terus dia merubah sistemnya dari Google Form menjadi LMS ini, terus menjadi LMS expert gitu kan ya. Ini kan pengeluarannya mungkin biayanya juga jauh lebih tinggi dibandingkan Google Form yang sederhana. Dampak dari hasil, kan dia orang akuntansi ya, dampak dari perubahan itu kan berarti ada cost kan ya. Terus cost ini kan bisa ketutup dengan adanya perubahan sales atau omset. Apakah ada dari Mas Yogi itu dengan perubahan dari Google Form? Tadi kan Google Form nilainya bagus, artinya kan untuk Mas Yogi enteng bagian training departemen itu kan enteng banget. Banyak lulus. Kenapa itu harus dirubah? Kalau misalnya tidak ada dampak yang signifikan terhadap penjualan, ya pakai Google Form dengan LMS satu udah sama kok, penjualan gitu-gitu aja, gitu kan ya. Maksudnya saya seperti itu. Sudah keluar biaya gede, tetapi konversinya ke dalam penjualan itu tidak ada. Atau seperti apa gitu loh, di bayangan saya. Kok sampai dirubah itu kira-kira ada apa? Sebenarnya diubah itu pertama karena kan harapan dari kebetulan juga gini Pak. Jadi sekarang tuh Modena sudah memasuki generasi ketiga Pak. Jadi itu sebagai note juga ya. Jadi Modena tuh generasi pertama dari tahun 81 sampai dengan 2000 berapa ya? 2010-an lah ya. 2010-an itu generasi 1. Cucunya? Ini sekarang cucu? Sekarang sudah mulai banyak cucunya yang banyak di vice president ya, senior vice president tuh udah mulai cucunya. Nah putranya masih menjadi CEO Pak, masih jadi presiden direktur, Pak Daniel namanya. Jadi intinya dari Pak Daniel ke cucu-cucunya itu sangat terpelajar, bahkan sekolah di luar negeri, pernah bekerja di World Bank dan lain. Jadi culture bagaimana di Inggris, pembelajaran di Amerika gitu ya, dibawa ke Modena untuk di benchmarking, dijalankan lah gitu kira-kira Pak. Jadi artinya concern top management itu memang dengan generasi berikutnya itu sangat-sangat concern ke learning, itu sih Pak poinnya. Dan ekspektasi mungkin ada kajian-kajian kali Pak ya. Jadi di Modena itu sekarang contoh satu platform sistem aja dengan Microsoft, kita ada Microsoft sampai Teams, sampai Outlook dan seterusnya kita pakai Microsoft satu platform. Data terdokumentasi, video setiap meeting ada rekamannya yang kayak gitu-gitu sih Pak. Jadi culture dokumentasi, culture learning ini sangat tinggi. Termasuk juga bahkan sekarang meeting itu kalau bisa jangan di ruangan, pakai Teams aja. Karena nggak usah booking ruangan, nggak usah ada naik turun yang makan waktu gitu. Langsung aja pergantian meeting ke meeting kan nggak ada jeda kalau lewat Teams. Nah maksud saya penekanannya adalah top manajemen itu mengejar suatu integrasi dan integral dan efektivitas Pak. Tidak hanya kita ngelihat kalau Google Form tuh ngisinya gampang, bikinnya gampang, ketahuan yang mana yang benarnya yang salah. Jadi next-nya udah cari aja benernya aja, nggak usah dikerjain yang salah kan gitu kira-kira. Jadi inginnya top manajemen itu mengintegrasikan semua. Jadi di situ ada library Pak. Jadi kapanpun Bapak mau mempelajari kompor tanam, Bapak buka, ada materinya, ada soalnya. Kalau mau lulus, kalau kita mau nguasain terus aja tes.
tes nggak lulus ulang lagi, tes nggak lulus ulang lagi, terus aja begitu. Sampai ketemu, oh saya ngerti nih produk ini karena udah diulang-ulang. Pertanyaannya pun kurang lebih begitulah. Jadi intinya, kenapa berubah-ubah, tentu kita mencari integrasi yang paling ideal. Karena maunya itu gini Pak, contoh di platform LMS ya, kita misalnya ada call trainer. Misalnya, di situ ada call trainer, ketika kita klik, trainer saya butuh di-training lagi dong, kompor tanam atau cooker model ini, misalnya ada X9943 yang downdraft itu. Pengen di-training lagi, kata trainernya, "Oke, saya jadwalin besok ya, jam 14 misalnya. Kita 30 menit training." Tik, nanti janjian, bisa begitulah, kurang lebih gitu. Terus juga belajar mandiri tadi bisa. Nilai terdokumentasi, ada dashboard. Jadi intinya kalau kita memiliki sistem yang kita beli, yang kita create, yang kita customize, itu Pak lebih integrasi. Dan LMS ini atau LXP nanti itu jangan lupa, itu akan digunakan juga untuk semua karyawan Pak, bukan hanya sales sebenarnya. Jadi sales itu salah satu pengguna. Termasuk saya pun sebenarnya pengguna LMS, nanti pengguna LXP. Karena saya pun suka ngikutin training kan, kayak presentation skill, motivation, leadership, itu melibatkan LMS juga. Termasuk di Modena itu tiap bulan kita ada sharing session, kadang sebulan 2 kali. Jadi kita ngundang misalnya nih, kayak tadi Bapak bilang ke toko kesehatan. Kadang-kadang Soyjoy misalnya, punya trainer kesehatan, ahli gizi, kita undang ke Teams. Jadi nanti pesertanya 500 orang gitu. Kayak gitu-gitu sih Pak kurang lebih. Jadi alasan untuk meng-upgrade ke LMS itu utamanya adalah lebih ke integrasi, lebih ke suatu sistem ini bisa dikontrol oleh back-end-nya punya Modena sendiri. Jadi back-end-nya itu terdokumentasi. Bahkan ke depan itu, kalau sekarang kan nilai training kita tarik jadi Excel, setelah Excel diolah baru dikirim ke tim terkait, misalnya tim leader untuk dijadikan komisi. Kalau nanti setelah selesai training itu masuk sendiri ke platform komisi. Nanti itu akan begitulah. Ada namanya mungkin kalau Bapak tahulah SAP lah, pasti Bapak familiar banget dengan SAP gitu ya. Nah, nanti ke SAP itu bisa nge-link tuh data summary dari pendapatan, oh sekian persen nih insentif dari training, klik masuk ke SAP. Kurang lebih gitu sih, Pak. Jadi memang yang dibangun oleh Modena itu lebih ke integrasi sistem, bagaimana sistem ini berjalan simultan ya. Kalau kita bicara sistem luar kan pasti kompatibelnya mungkin ada resistensinya. Kalau ini kan harusnya smooth gitu Pak, bisa langsung, bisa bagaimana kita sesuaikan. Gitu kurang lebih. Iya, iya, bagus itu. Karena mungkin kalau menurut pendapat saya kan juga untuk bisa Kemudahan Pak ya? human capital development-nya bisa ngerti, oh, orang ini sudah training ini, sehingga jenjang karirnya Betul. sudah Training record ya Pak? Iya. itu training record. Terus juga untuk komisi, talent-talent kita juga cukup untuk Betul. pengembangan Betul, untuk calon karyawan ketahuan juga Pak. Nanti kan, oh misalnya si ini udah cocok nih. Dan ini satu Iya. lagi tadi saya agak lupa Pak. Salah satu ukuran saya sih nggak dalam konteks menyombongkan diri, maksudnya gini, saat ini Pak, kalau Bapak benchmark ke elektronik khususnya untuk yang jualan kompor, kulkas ya, Modena itu mungkin masuk top 3 atau bahkan untuk kompor itu top 1. Dalam arti begini Pak, Bapak kalau tahu brand-brand kompetitornya Modena seperti TK, Artugo, Fotile, Ariston, Teknogas, Linea, dan lain-lain lah banyak, ada Mivia dan seterusnya, ada Wingas. Sekarang Pak Rinnai juga Pak, Rinnai misalnya. Mereka itu senang ngebajak orang-orang Modena Pak. Justru itu maksudnya, Dibajak Pak. dengan adanya sistem yang ada, bayarnya mahal-mahal, terus kemudian dibajak. Itu dibajak. Nah itu sementara di satu sisi kita lemah di kemitraan ya dengan sistem gaji pokok seperti itu. Apa itu pertanyaan kedua. Sebenarnya pertanyaan pertama tadi ya itu benar nggak sih, karena training itu kan juga kita tahu 10% itu training itu intinya itu kan role mentoring mungkin 20%, praktek 20%. Di lapangan yang tandem itu yang 70%. Lebih di ini. Makanya ini trainingnya sedemikian advance kalau menurut saya, ideal gitu ya, yang memakan sales, memakan cost yang banyak, costly ya, mahal kan ya. Sementara ada kemarin ya, ada kepengen meningkat salesnya jadi 30 miliar sehari ya, ada peningkatan dari 70 miliar menjadi 30 miliar sehari. Itu kan artinya kan juga butuh, apakah ada korelasinya? Tadi kan yang pertanyaan saya itu sudah ini costly gitu kan,
dengan dampak yang dihasilkan dengan salesnya, sementara sistem penggajiannya itu, kemitraannya itu seperti itu. Yang mana itu juga tadi hanya 50-50 lah, yang kita mendapatkan talent-talent baru ya, yang di bidang elektronik 50%. Sementara soal penilaiannya kan juga tadi hanya separuh itu yang ada di textbook, yang 50% adalah yang di lapangan. Jadi yang 50% ini akan berguguran terus nih, hanya 50% itu kan yang untuk talent. Nah ini salesnya itu kecapai nggak sih sebenarnya, kan karena orang Pak Daniel itu kan orang akuntan kan. Akuntan Kalau ya. kan Mas Yogi sudah lama kan di mana? Di Modena. 11 tahun, Pak. 11 tahun, Nah, Pak. 11 tahun artinya mengikuti dari zaman Google Form, dari LMS, dari LMS Iya. Expert. Itu ada nggak sih produktivitas per timnya? Kalau mungkin itu yang pinter jadi tambah pinter, tambah kecapai melulu gitu kan ya. Secara total itu growth-nya ada nggak sih dari salesnya itu, dapat nggak sih gitu kan dari dengan sistem yang ada itu? Karena Pak Daniel kan merubah kan tentu harus ada alasannya. Kira-kira kalau menurut Mas Daniel, Mas, jadi pengalaman dari perubahan metode training SC, karena SC dipercayai bisa mendapatkan achievement di sini adalah sales gitu kan ya. Itu terjadi nggak sih? Karena biayanya jadi keukur atau tidak? Kalau menurut ini sampai Iya sih. Sebenarnya sih itu Pak, kalau di training itu sampai level 5 Pak. Jadi, training itu kurang lebih ya kalau kita nilai Pak, nilai terendah itu kan training mengubah behavior ya Pak, itu paling rendah. Jadi orang di training jadi lebih disiplin, orang di training jadi lebih rajin, itu kan behavior level 1. Level 5 itu training itu, training, apa istilahnya itu ya, pokoknya training ke omset itu apa ya namanya, tato apa roti? Oh roti. On training pokoknya, apa itu ya, pokoknya ROTI itu singkatannya, kepanjangannya itu total investment gitulah. Pokoknya intinya kontribusi training on bukan Pak, investment. itu ROI. Kalau di training tuh ada Pak, saya lupa itu, pakai Training investment. pendekatan, iya pokoknya pokoknya ginilah, ada di training level 5 mungkin nanti saya bisa cari lagi referensinya, saya lupa gitu. Return on training investment Pak, sorry ROTI, return on training investment, ROTI kepanjangannya. Jadi Investment. maksudnya gini, saya mengeluarkan uang 1 juta buat training, jadi uang berapa sih buat kontribusi perusahaan? Itu Nah, memang masih berat sih Pak ngukur Pak, saya rasa sekelas Astra pun saya rasa belum tentu juga. Karena faktor X-nya tuh menghubungkan gitu Pak, misalnya nih, kalau kita ngomongin ilmu cocok logi sih mungkin gini, budget training tahun ini 300 juta, tahun depan 1 M. Oh ternyata omset dari, 700 miliar atau jadi, 2 atau jadi 1,5 triliun. Berarti kan logikanya nyambung gitu, Pak, ya. Dari 700 jadi, 2T, 2 triliun, sementara dari 300 jadi 600 misalnya, kan hampir 2 kali misalnya, equal. Tapi kan lagi-lagi, apakah benar meningkatnya omset karena training? Itu kan nah itu yang perlu diukur. Jadi return on investment training itu agak-agak berat. Jadi sekarang paling pengukurannya adalah training menghasilkan perubahan behavior, perubahan perilaku semakin baik, semakin agresif gitu-gitu sih, Pak. kalau boleh tahu tadi level 5 training itu apa aja? Satu behavior, keduanya apa? Sebentar ya Pak, saya cari saya itu Kirkpatrick punya teori sih Pak nih, Kirkpatrick saya cek. Bentar Pak, tampilin. Kirkpatrick model behavior. Nah ini dia nih, Kirkpatrick. Enggak, mana nanti jam 12 saja. Oh iya, gini Pak, jadi kalau menurut Kirkpatrick itu Spellnya level-levelnya gimana? Kirkpatrick, Ki iya, Patrick. iya. Kir Patricknya KIRK ya, KIRK PATRICK Patrick. 4 ya, oke. model sorry Pak, yang lebih, populer lebih ke 4 sih, 4 level Kirkpatrick. Jadi kata Kirkpatrick, training itu pertama adalah kita mengukur reaction. Jadi reaction ini evaluasi ya.
Jadi reaction itu, langsung pada, pesertanya lah gitu. Jadi Mhm. bagaimana reaksi pada saat setelah training-nya gitu. Nah yang kedua ada namanya level pembelajaran learning. Jadi learning juga ada ukur-ukurannya ya. Yang kedua learning, yang ketiga behavior, bagaimana orang jadi berubah perilakunya, yang keempat adalah hasil baru tadi ROTI itu, Pak. Jadi Betul. kalau kita mengeluarkan 1 juta jadi berapa gitu ada di situ ROTI. Iya iya, karena ya, behavior aja sudah menurut saya ya, Udah bagus, Pak, ya? udah bagus banget karena tadi Iya, kita sama tahu hanya 10% ya. Terus kemudian kalau memang ada pengulangan 2 jam itu kan harapannya itu yang dari 10% ini jadi tetap 8% atau jadi tetap kejaga ya. Tapi behavior ini kan udah beda lagi kalau misalnya lah masih dikejar-kejar aku harus targetnya sekian, nanti gajiku tinggal sekian. Ya mmm, memang ada condition ya ini yang sama dengan directive coaching itu ya yang betul, teori-teori Pavlov yang dulu ini Pavlov, memang ada sih. sapi, Mhm, iya, iya cuma, dari training menjadi behavior itu kan perjalanannya nggak panjang kan, ada panjang, Pak, step-step gitu kan, betul reward and punishment itu kan, reward and punishment ya. betul. Oke oke, jadi sebenarnya kalau kepengennya dari goal-nya itu sebenarnya bukan meningkatkan nilai training dari 80 ke 90 ya, tetapi bagaimana training itu nilainya 90 tanpa remedial Iya, atau natural, harusnya seperti itu kali ya? kita menekankan keakurasiannya sih, Pak, iya. Kan 90 itu kemarin dalam arti luas, Pak. Sebenarnya Mhm, penekanannya gimana caranya 90 itu natural tanpa remedial. bukan iya, sebenarnya udah kecapai kalau tadi dari Kalau pernyataan remedial kecapai, dengan remedial kecapai, Pak, karena kan remedial itu kita memaksakan orang "Kamu harus lulus," gitu. Saya kasih kesempatan, tes lagi, tes sampai lulus. Jadi siapapun kalau di-challenge begitu, ya harusnya sih lulus, kalau nggak lulus ya kebangetan lah gitu. mungkin nggak kalau misalnya, tadi harapannya dari Mas Yogi, saya kepengennya natural Pak, meningkatkan nilai training dari 80 ke 90, langsung 90. Kan jawabannya yang 70, 80, tapi begitu remedial 2, 3 kali akhirnya 90. Tapi itu kan nggak natural karena jadi hafalan kan. Itu aja kan, orang jadi ngerti kan, apalagi pakai LMS, pertanyaan pun jadi hafal kan, bisa Iya, dicatat ya. Heeh, bisa itu dicat akhirnya jadi tidak natural. Nah, artinya kan sebenarnya ini goal-nya kalau kita definisi goal-nya readiness dari si goal itu sendiri ya, yang harus benar-benar apa, syarat goal itu apa yang dulu itu, apakah kira-kira kalau menurut Mas Yogi, meningkatkan nilai training dari 80 dengan 90 itu sudah cukup menantang untuk ukuran goal yang sama-sama seminggu yang lalu sudah kita pelajari. Goal itu harus menantang, Pak. Kalau natural sih menantang, karena PR berikutnya adalah harus membenahi learning system, betul. harus membuat Kalau kurikulum betul. dan Kalau remedial ini kan kan sebenarnya 90 ini kan, ini ya, 90 itu kan kalau remedial kan sudah tercapai sebenarnya. Kan nggak betul. disebutkan, kan tahu kan saya. Kalau Ini ini Pak nggak contoh, Pak. Iya, kalau nggak misalnya natural, contoh nih, Pak, saya kalau tampilin remedial nilai nih, Pak. gimana? Ya ini saya misalnya contoh tampilkan nilai di sini. Nah, Nih saya tampilkan nilai, yang misalnya apa? bulan bulan Agustus saja nih ya. Bulan Agustus itu total peserta sales itu 79-an lah, yang di pusat, Mhm, yang di cabang itu 28, 318 sorry. Jadi misalnya 96, 99, 91, jadi training kan 2 kali. Jadi training ini setiap bulan 2 kali, Pak. Satu training kelas kalau di Jabodetabek, kalau di cabang itu virtual 2 kali. mhm. Satunya itu yang kedua adalah mandiri. Jadi belajar sendiri di LMS, materinya mention di situ, ada video, ada lain-lain gitu. Jadi kurang lebih seperti itulah, Pak. Jadi 3 kali ya dalam 2 sebulan? kali, Pak. Ya kalau ditambah refreshment dan lain-lain bisa 3 kali, tapi kalau training regulernya sendiri 2 kali. Nah ini contoh nilai lah, misalnya season 1 di pusat dipersentasekan 96, season 2 di pusat 99, season 1 di cabang 91, season 2 di cabang 86. Nah ini adalah nilai training kelulusan atas
tadi remedial. Remedial. Kita udah 1,5 jam ini Pak, gimana lanjut dulu atau gimana? Nanti aja. Oke. Jadi ini saya ya itu aja 5 menit. Pertanyaannya, menurut Mas Yogi, ini kan kita saya baru tahu adanya remedial dan natural ya. Meningkatkan training dari 80 90 ini dengan di unquote itu remedial yang sampai sekarang. Iya. Itu apakah mau tetap, maksudnya bagaimana pendapat Mas Yogi kalau saya ngomong tetap atau tidak tetap kan jadi close question kan, nggak boleh itu Siap. terlalu melidik. Saya mencoba menggali apakah meningkatkan nilai training dari 80 dengan 90 baik itu remedial atau natural, maksudnya ke remedial gitu aja ya. Itu cukup menantang dengan remedial aja, itu cukup bisa menjadikan goal selama 3 bulan ini kita ini dengan remedial ya. Itu sebenarnya karena dengan remedial itu kan yang penting tingkat kesabaran waktu kita, kadang-kadang kan dengan sistem yang naik turun Pak ya, itu kan PR sebenarnya. Intinya bisa dicapai, yang penting kan kita sabar, si teman-teman SC kita kejar-kejar, malahan kadang ada SC yang bilang, "Udah lepas saya mah sedapatnya aja lah," gitu, "dipotong ya dipotong aja nggak apa-apa," gitu, 1% doang kan misalnya. Tapi itu kadang saya kejar Pak. Jadi sebenarnya untuk mencapai remedial pun kita ada effort. Sayanya atau tim saya effort mengejar-ngejar. Jadi saya bilang gini, "Iya itu kan menurutmu ya dapatnya dapat segitu cukup, tapi kan saya juga diikat oleh aturan departemen. Kalau departemen saya di bawah 85, saya bisa kena tegur head saya gitu. oh, Head ya saya aja orang C lagi kan repot. Maka nilai-nilai ini harus rapi, Pak." jadi meningkatkan nilai training dari 80 90 meskipun itu secara remedial tetap menantang. Menantang, Pak, karena remedial terus ngejar-ngejar orang dan kita sebenarnya kan harus dan gini, Pak, kita itu kan balik lagi ya, SC ini kan pendapatnya variatif, Pak. Ada yang pendapatannya 1 juta, Pak, 1,5 juta. Nah, kita ngejar-ngejar orang yang pendapatannya 1 juta gimana coba, Pak? Iya PR iya itu, ya, Pak, oke berat, oke. Pak. Anak baru, kita follow up lagi, itu follow up tuh nggak main-main, Pak. Tim saya tuh kadang-kadang dalam 1, 2 hari aja kadang follow up itu bisa bisa lebih kadang ya. Itu aja yang dilakukan, hanya follow up. Untuk tes lagi, setelah tes kan kita harus tarik data lagi. Tarik data pun harus melibatkan departemen lain. Kita nggak bisa langsung tarik data. Oke, jadi mungkin 45 menit sesi ini sudah mungkin kita akan akhiri Baik, Pak. sebagai Nanti resumenya. PR-PR-nya saya review lagi. Jadi Rekamannya ada ya, Pak? resumenya ada. Jadi intinya bahwa target goal meningkatkan nilai training dari 80 90 meskipun itu remedial itu tetap menantang. Jadi tidak akan, saya yakinkan tidak akan dirubah. Siap. Dan Mas Yogi merasa dihargai dengan adanya G-Training ini karena sebagai dosen ya ada identitas bahwa saya ini dihargai sehingga ada perasaan senang ya kalau saya melihat semangat Mas Yogi ya, karena kulturnya juga mungkin sejalan dengan kultur Modena, dengan sejalan dengan jiwanya Mas Yogi yang merasa Betul. sebagai dosen dihargai ini. Jadi dengan pendidikan kok kulturnya sama Pak Daniel ini dengan saya, bahwa dengan kultur yang selalu learning, dengan learning itu dapat achievement, itu menjadi satu ini ya, satu keselarasan dengan apa yang menjadi cita-cita ininya Mas Yogi gitu ya. Terus kira-kira saya ini yang terakhir ini, besok kira-kira apa yang harus Mas Yogi lakukan untuk minggu depan supaya mendekatkan dari 80 itu menjadi 90, yang sekarang itu masih ada orang yang di Uber gitu kan ya, atau apapun. Kira-kira apa yang Mas Yogi lakukan untuk minggu depan? Minggu depan yang jelas saya akan menampilkan nilai September, Pak. Jadi September itu akan saya tampilkan nanti ke Bapak. Saya akan tunjukkan nanti, "Ini loh Pak nilai natural loh Pak," gitu. Nah ini nilai setelah kita remedial, setelah kita poles, jadi bagus. Nanti saya akan tunjukkan itu. Saya pun nggak bisa ngejelasin sekarang karena nilainya belum jadi. Jadi nanti kita Iya. sama-sama lihat hasilnya, Pak. Dari situ kita Jadi akan bisa bicara banyak hal. ya minggu depan akan menampilkan nilai September ya. September, karena kan baru tutupan kemarin, Pak, ya. Nanti kita akan lihat, ini loh, Pak, yang genuine, ini loh, Pak, yang sudah kita lakukan adjustment. Itu dulu, Pak. Nanti kita akan bicara
ke implikasinya. Siapa? Udah cukup ini. Apalagi Itu kira-kira yang itu dulu aja, oh, Pak. Saya rasa itu akan kemana-mana sih implikasinya. ya. Oke. Terima kasih Mas Yogi selama Baik, sesi 40 terima kasih menit. banyak. Baik, Pak, terima kasih banyak sudah di-coach. Ya, antar berkah semuanya. Amin. Assalamualaikum Terima kasih warahmatullahi banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat keluarga, Pak. Ya, Rekamannya akan segera rilis, Pak, ya. siap. Saya Assalamualaikum. matiin live. Baik, Pak, siap.